Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya. Halo, selamat datang di agenda Litbit Light, sebuah perbincangan rutin tentang dunia buku dan industri kreatif di Indonesia. Setiap bulan kami di Yayasan 17.000 Pulau Imaji mengangkat berbagai tajuk yang hangat dan relevan untuk kita perbincangkan, serta mengundang sejumlah pembicara yang fasih di bidangnya masing-masing. Apakah itu tentang sastra, komik, kuliner, film, arsitektur, atau berbagai produk kreatif lainnya. Dan mengundang apakah itu penulis, penerjemah, penerbit, sineas, ilustrator, atau para pelaku industri kreatif lainnya juga. Memperingati Hari Remaja pada bulan Agustus ini, kita akan membincangkan perihal penerbitan sastra remaja yang ada di Indonesia. Kita tahu pertumbuhan sastra remaja di Indonesia meningkat secara signifikan dalam satu dekade belakangan. Banyak penerbit yang punya lini khusus untuk menerbitkan genre tersebut, atau bahkan ada penerbit yang khusus didirikan hanya untuk menerbitkan sastra-sastra seperti young adult, teen lit, chick lit, dan seterusnya. Dengan kehadiran banyak penerbit yang fokus pada genre tersebut, kita pun belakangan menemukan banyak sekali tema-tema dalam sastra remaja yang hadir. Apakah itu fiksi ilmiah, cerita tentang petualangan, detektif, horor, dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas isu tersebut, kami sudah mengundang Lia Indra Adriana dari penerbit Haru, kemudian ada Resita Wahyu Febriati dari Gagas Media, dan Dita Sekar Cempaka dari Naura Book, yang kali ini juga akan bertindak sebagai moderator. Sebagai perkenalan ringkas, Dita Sekar Cempaka sejak 2009 mulai bergelut di dunia penerbitan dengan mengawali karir sebagai staf promosi di Bentang Pustaka. Tahun 2016 sampai 2019, ia aktif terlibat di Komite Buku Nasional sebagai Humas dan Komite Nasional Indonesia sebagai Market Country Focus di London Book Fair 2019. Kini Dita bekerja sebagai Marketing Communication di penerbit Naura. Halo Mbak Dita, semoga sehat-sehat selalu. Oke. Supaya kita bisa segera masuk dalam perbincangan, saya akan menyerahkan kepada Mbak Dita untuk memulai diskusi ini. Silakan Mbak Dita. Oke, terima kasih Farid. Ya, selamat sore ya teman-teman semua. Senang sekali hari ini kita bisa berbincang dan saya senang juga diundang oleh YTPI untuk membicarakan satu hal yang menarik sekali kalau menurut saya ya memang gitu, karena di dunia penerbitan sekarang ini sudah cukup banyak sekarang penulis-penulis baru, penulis muda terutama gitu kan yang lahir dari berbagai platform gitu. Nanti kita akan bicarakan mengenai hal ini, dan tentu saja hari ini saya tidak sendiri seperti yang tadi diceritakan oleh Farid, bahwa saya kan ditemani oleh dua orang teman saya gitu, rekan kami sebenarnya, rekan saya dari penerbitan juga gitu. Di sini ada Mbak Lia Indra Andriana. Saya bacakan dulu bio-nya ya. Lia Indra Andriana memulai bidang perbukuan sebagai seorang penulis novel dan non-fiksi perjalanan. Tahun atas kisahnya pada budaya Korea dan Asia lainnya, ia mendirikan penerbit Haru dan berharap semakin banyak pembaca Indonesia yang mengenal buku dari Asia. Nah, bukan hanya Mbak Lia, di sini juga kita akan menghadirkan Mbak Resita Febriati yang bekerja di dunia penerbitan lebih dari satu dasawarsa. Sudah menjadi editor untuk buku-buku fiksi ataupun non-fiksi di bawah naungan Gagas Media. Novel remaja yang telah diterbitkan di Gagas Media antara lain Jis NN, Kata, Matt and Moon,
Refrain, Cinta Puccino, dan lain-lain. Nah, ini semua kayaknya perempuan kita girl power ya hari ini. Kecuali tadi Farid di depan. Ya, apa kabar Mbak Lia sama Mbak Resita? Baik-baik kabarnya? Baik banget Mbak Dita. Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Tadi dengar kabar katanya Mbak Lia baru saja 1 bulan melahirkan ya. Iya, Mudah-mudahan masih cukup oke, kuat gitu. Dan juga ini Mbak Resita juga tadi katanya habis vaksin gitu. Nah, mudah-mudahan ya bisa sehat terus juga gitu. Nah, seperti tadi dipandu oleh Farid di awal gitu kan, ternyata memang kalau misalnya kita perhatikan nih tentang sastra remaja gitu, sudah dari tahun 80-90 ya sebenarnya ya, kita kalau misalnya lihat gitu pertumbuhan sastra remaja itu yang cukup populer gitu. Kalau misalnya zaman dulu kayak dimulai dari ini deh, ada catatan si boy gitu kan ya, terus juga ada macam-macam gitu. Sampai sekarang ternyata saya rasa tuh makin banyak gini penulis-penulis muda gitu, penulis baru, bahkan kalau saya perhatikan penulis-penulis senior pun ya, senior dalam tanda kutip, mulai merambah ke sastra remaja. Jadi mulai melihat bahwa ada satu, saya nggak tahu nih akan bilangnya itu satu segmentasi pasar gitu kan ya, yang memang dibidik oleh para penulis senior ini gitu untuk membidik yang pasar remaja, ataupun memang kenyataannya pengen membuat sesuatu yang baru gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya selama 1 dekade belakangan ini dari segi peningkatan atau penurunan jumlah judul terbitan dan opah gitu, menurut Mbak Lia gimana nih dilihat dari penerbit yang Mbak Lia dulu deh gitu. Boleh silakan Mbak Lia. Oke, kalau dari Haru sendiri sebenarnya sejak dulu itu Haru nggak main dalam jumlah atau kuantiti yang besar banget ya. Jadi dalam dulu waktu awal pertama kali kita menerbitkan buku, 1 tahun itu paling 3 atau 4 buku. Tapi setelah beberapa tahun akhirnya kita konsisten di sekitar 18 sampai 20-an sekian buku. Pernah sih kita mencoba dalam 1 bulan 4 buku atau 5 buku, tapi dari kami sendiri ternyata jumlah yang banyak itu bukan berarti terus penjualan bisa langsung gede banget. Kalau di penerbitan kami ternyata ukuran yang kecil itu yang justru kita bisa fokus untuk berpromosi, fokus untuk memperkenalkan karya-karya ini. Jadi saat ini pun kalau dibanding dari saat awal memang ada perkembangan. Tapi kalau kita ngelihat 3 atau 4 tahun ke belakang sebenarnya masih di skala itu, sekitar 18 sampai sekitar 20-an buku dalam 1 tahun. Jadi memang nggak terlalu banyak. Kalau misalnya dilihat dari jumlahnya itu ya, itu kebanyakan apakah terbitan lokal atau misalnya terjemahan juga? Kalau Haru lebih banyak terjemahan. Jadi kayaknya sekitar 90% itu terjemahan. Buku lokal itu dalam 1 tahun kami cuma menerbitkan 2 atau 3 buku. 3 buku itu paling banyak deh. Oke, kayaknya kalau misalnya digagas, saya ngelihat banyaknya malah dari lokal ya, Mbak Resita ya. Gimana Mbak Resita? Ya, kalau tadi juga harus bercerita di awal, aku juga coba cerita kalau Gagas juga di awal kita banyakan novel memang udah kita masuk Gagas berdiri 2003 lah, itu udah hampir 18 tahun, itu pas lagi zamannya teen lit ya. Era-eranya teen lit, ciklit waktu itu Gagas kayak dengan penulis Mbak Ica, Cinta Puccino, Mbak Ninit, dengan Kok Putusin Gue, maksudnya itu dengan nuansa-nuansa yang ya Cinta Puccino kan anak SMA yang jatuh cinta gitu kan, itu tuh dari situlah kita juga akhirnya kayak ketemu dengan novel remaja. Pada saat bersamaan saat itu juga ya istilah yang adult, yang novel-novel juga dengan menyasar ke usia remaja, nggak hanya cewek juga ada kan, kayak Jomblo itu kan juga anak kuliahan gitu kan, itu juga era-eranya awal Gagas. Nah kita sampai 2021 ini ya menerusi lah, maksudnya kita juga dengan pasar yang pembaca dengan usia ya kita udah tahu lah bahwa dengan bacaan buku novel ya dengan usia masa sekolah ini betulan mereka tuh ya hiburan untuk membacanya adalah kriteria novel gitu. Jadi Gagas sendiri novel emang lokalnya banyak kita
dulu sempat juga menerbitkan yang terjemahan. Tapi kalau untuk sekarang kita ya coba lebih fokus di lokalnya sih. Kalau misalnya dalam setahun berarti kira-kira berapa judul ya yang keluar ya? Kalau tadi kan kalau kalau setahun sebetulnya variatif ya. Ya pernah sampai kayak setahun bisa sampai 50 novel gitu kan. Tapi pernah juga kita itu emang beda sih. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut juga ya dinamika novel-novel remaja ini, karena pas lagi tahun 2010, 2007, 2010 Elia dengan hadir dengan nuansa baru, itu penulis itu banyak, penulis novel remaja itu banyak gitu. Sekarang pas lagi kan emang dinamika penerbitan juga ya 2013 sama 2015 itu kayak ada pasang surutnya lah ya, pas lagi surutnya lah itu tuh ada tuh. Nah itu tuh ya sempet lah penulis-penulis baru hadir, terus juga kita mencoba ya bermain juga di ranah digital dengan penulis Wattpad dan sebagainya. Itu tuh juga mengubah akhirnya jumlah buku yang kami terbitkan, ya kita juga nggak sebanyak yang sebelumnya di saat era emang betulan novel lokal itu jaya di 2010-an, tapi tetap diminati kalau secara offline sampai sekarang. Kalau yang bestseller itu angkanya hampir sama dengan yang dulu gitu loh. Jadi kalau kita lihat sebetulnya bukan menurun ataupun gimana sih, ya aja, cuma maksudnya bertumbuh, cuma ya ada dinamikanya aja di antara itu. Oke, berarti sebenarnya nggak ini juga ya, sebenarnya hampir sama gitu, karena kebetulan kami juga di penerbit Nura gitu, memang ada, betul lah tadi seperti Mbak Rita bilang, dinamika ada saatnya, memang saat lagi booming banget gitu kan, kita tentu melihat mau nggak mau ya kita harus melihat kompetitor dong ya. Oh si ini nerbitin ini, wah ini nerbitin ini, udah deh langsung gitu, sama-sama sih ya. Nah tadi yang menarik gitu, yang kalau misalnya tadi saya ngambil ini yang Mbak Lia gitu kan, akhirnya Haru memutuskan untuk tidak menerbitkan terlalu banyak dan untuk fokus ke promosi ya. Nah sekarang kan kita tahu nih keberadaan media sosial itu sangat kita menguntungkan sekali deh gitu. Kalau misalnya dulu zaman saya pertama kali masuk juga dulu di Bentang itu, kalau misalnya buat promosi itu harus ngeprint flyer, poster segala macam dibagiin di toko buku gitu. Kalau sekarang kan cukup pakai Instagram aja gitu, itu enak banget gitu dan murah gitu. Nah sebenarnya memang gimana sih berdampak seperti apa gitu untuk perkembangan sastra remaja di Indonesia si peranan media sosial ini? Kayak yang Dita tadi bilang, memang sekarang lebih ke media sosial ya untuk berpromosi. Tapi sebenarnya di Haru sendiri, sejak awal berdiri, kita sangat bergantung dengan media sosial. Seandainya media sosial saat itu nggak kita manfaatkan, saya rasa justru Haru nggak akan bisa bertahan. Karena dulu awalnya kan dulu awalnya dibuat untuk menerbitkan novel saya sendiri kan. Jadi kayak seakan self-publish, terus masuk di toko buku atau di media online itu dengan caranya bergerilya di media sosial. Kita menghubungi komunitas, menghubungi orang-orang yang saat itu kan saya suka banget sama budaya Korea, dan saya ngerasa buku-buku yang bertema Korea itu masih sangat sedikit, dan kalau saya sendiri karena suka Korea, kalau menemukan sesuatu yang ada Koreanya itu seneng banget. Nah, berawal dari situ mencoba mencari orang-orang yang juga punya ketertarikan yang sama. Jadi cari dari komunitas yang ada di media sosial yang suka sama K-pop, yang suka sama K-drama, coba menghubungi mereka, berkolaborasi. Jadi justru sejak awal kita memang sangat bergantung dari media sosial. Tapi dengan semakin bertambahnya dan orang semakin melek dengan media sosial, sekarang memang justru lebih gampang lagi untuk berpromosi. Nah, bersyukurnya sih para komunitas atau fanbase yang mendukung Haru sejak awal itu sampai sekarang pun masih mendukung gitu loh. Kalau kita menerbitkan buku, kalau dari awal kita ngelihat Haru dulu lebih banyak buku-buku romance, tapi sekarang kita berkembang ada buku non-fiksi, ada buku horor, thriller, dan segala macam. Tapi ternyata banyak sekali yang mereka masih mengikuti sejak dari awal sampai sekarang. Jadi media sosial memang benar-benar sangat berpengaruh sih untuk dunia penerbitannya.
Kalau saya lihat juga Gagas juga sama ya gitu. Dari awal tuh memang kayaknya itu mungkin boomingnya dari sekitar tahun 2003-an kali ya kalau nggak salah, dari Facebook itu tuh mulai-mulai booming segala macam gitu. Juga sebenarnya mungkin nggak cuma dari Facebook ya awalnya, dari blog gitu. Bahkan mungkin Mbak Resita bisa cerita dikit kali ya, seperti dulu Raditya Dika gitu awal gitu, gimana kali ya biar bisa jadi heboh juga gitu. Kalau media sosial, kalau secara efek kayaknya mungkin di 5 tahun belakangan ya, kalau aku rasa di dunia industri penerbitan. Kalau misalkan awal-awal ya Facebook, ya aku bilang pas lagi di era awal 2007 itu tanpa adanya media sosial, segala novel yang dicari pembaca di toko buku itu semuanya rata penjualannya. Maksudnya aku melihatnya semua dicari gitu loh dengan jumlah penjual yang sama. Kalau pas lagi yang 5 tahun ke belakang tuh bisa, let's say bisa di 2016 itu udah mulai makin mengerucut ya, maksudnya makin tajam nih pentingnya peran media sosial. Pas lagi Facebook ya yang kita posting nggak selalu viral lah, maksudnya bukan berarti yang viral itu diminati, tapi buku tetap jalan. Sementara kalau sekarang itu di 5 tahun belakang aku lihat juga itu yang paling pentingnya, apalagi yang Instagram hadir. Waktu itu Twitter juga rame, cuma kalau Twitter kan kita nggak bisa nge-promo ya waktu dulu ya, maksudnya nggak ada yang sponsor, maksudnya agak sulit lah. Paling kita waktu itu lebih ke Facebook iklan. Kalau misalkan perannya juga kayak enak Instagram sekarang kan juga ada sponsor dan sebagainya gitu. Jadi enaknya ada tools-tools juga media sosial ini bisa kita pakai untuk support ya, push promo juga. Jadi baik juga penulis, baik juga penerbit, kita sama-sama berpromo baik di media sosial dan memanfaatkannya untuk materi promo buku. Gitu. Iya, tadi kalau misalnya itu berarti memang sudah juga memang manfaatkan ini ya, layanan berbayar lah gitu kan. Mungkin juga kalau Mbak Lia bisa cerita nggak? Tadi kan di awal iniin juga dari komunitas gitu. Itu ada sebuah maksudnya kayak memang disupport juga nggak sampai sekarang gitu kan? Kan lumayan nih si komunitas kan bisa dibilang ya itu fanbase gitu yang loyal sampai sekarang ini, dan mereka bergerilya di sosial media. Gimana tuh Mbak? Biasanya kalau dengan komunitas atau fanbase, kita seringnya diskusi sih dengan mereka. Misalnya mereka ada keperluan apa dengan penerbit, jadi kita barter value-nya yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Biasanya seperti itu. Terus tadi kalau Mbak Resita juga bilang ada eranya kita promosi di Facebook, ada eranya juga promosi di Twitter. Fanbase itu kan juga bermacam-macam, ada yang dia kuat di Twitter, ada yang dia kuat di Facebook. Jadi kita seringnya itu tim promosi mencari tahu nih buku ini cocoknya dengan fanbase yang mana, cocoknya dengan ada yang di Twitter, ada di Facebook, atau sekarang kan YouTube juga semakin banyak ya. Jadi banyak-banyak bergerilya mencari di situ juga sih. Kalau misalnya Bookstagram gimana nih? Kayaknya sekarang kan lagi heboh juga ya, maksudnya mungkin udah beberapa tahun kebelakangan gitu. Itu dimanfaatkan juga nggak sih sama Gaga, sama Haru gitu, untuk menggait mereka ini? Tetap sih, sekarang kan juga nggak hanya Bookstagram ya, Booktuber juga kan. Itu juga makin banyak. Ya menarik sih, jadi kayak review-review, kalau dulu kita mainnya lebih ke blog ya, maksudnya reviewnya adalah di blog, sekarang adalah bentuknya di media sosial. Itu menarik sih di wahana. Ya orang juga mengulasnya dengan cara medium yang baru, kayak bisa unboxing novelnya, terus dia juga bisa menampilkan, menceritakan quote-quote, jadi lebih variatif sih. Emang nih dunia digital mau nggak mau harus kita ikuti, karena kalau misalkan enggak, apalagi dunia remaja kan dunia yang betulan fleksibel dan mencoba hal baru gitu loh. Ya kalau ingin bertahan ya kita ikuti nih remaja, trennya, dan juga dunia digital ini. Kalau kita juga menolak atau kita kembali ke era dulu nggak ada digital, novel tetap, sastra remaja tetap diminati loh. Ya kita mau berkeras di situ juga nggak, ya kita nggak bisa balikin waktu gitu loh. Jadi yang ada ya udah kita tetap maju, karena toh juga pembaca itu kan juga yang dulu di usia remaja kan sekarang dia nggak usia remaja lagi. Keputusan dia membeli buku juga berbeda lagi gitu loh. Bukan lagi buku novel-novel sastra remaja gitu kan. Jadi yang ada adalah kita pun juga
kita tahu bahwa pembaca kita juga orang yang berbeda juga gitu, tapi usianya yang sama seperti yang dulu, maksudnya dengan kategori yang sama. Jadi saya rasa ya kita harus tetap aware dengan teknologi, media sosial, dan ya dengan majunya zaman ini. Kalau misalnya ngelihat dari temanya itu gitu kan, sastra remaja, tadi juga mungkin Mbak Lia juga udah bilang ya di awal, kayak Haru dulu awalnya romance, terus kemudian juga ke thriller gitu. Kalau misalnya ngelihat sekarang nih, yang kelihatannya lagi heboh aja tuh, sebenarnya di bagian mana sih, ataukah memang ada masing-masing pembaca itu kan kadang-kadang suka ini ya, suka punya seleranya. Saya misalnya buka pembaca horor gitu, saya nggak suka gitu kan untuk tema buku horor gitu. Romance masih masuk lah, detektif oke, thriller oke, masih masuk gitu. Nah, kalau melihat sekarang yang temanya remaja ini, sastra remaja lebih banyaknya kemana ya sebenarnya? Kayaknya masing-masing penerbit berbeda ya, bervariasi ya. Misalnya kalau di Haru saat ini kita lagi banget untuk buku-buku non-fiksi yang bisa dibaca mulai dari remaja. Terus juga yang tadi saya bilang thriller dan misteri itu kita juga banyak. Tapi saat ini kalau di Haru kan ada dua yang kita besar, yaitu dari terjemahan Jepang sama terjemahan Korea. Meskipun kita bilang kita nerbitin dari Asia, ada selain dari Korea dan dari Jepang ada yang lain, tapi yang paling direspon dengan baik kan terjemahan dari Jepang dan Korea. Nah, pembaca keduanya ini pun juga sangat berbeda. Kalau dari yang Korea, kalau yang tadi saya bilang novel romance itu direspon dengan baik, itu untuk terjemahan Korea. Sedangkan kalau kita pernah mencoba untuk terjemahan Jepang, kita coba nerbitin romance, itu justru nggak masuk gitu loh. Entah kenapa, saya juga masih nggak tahu, karena kan kita ngerasa ini buku yang bagus, kita sudah berpromosi dengan semaksimal mungkin, tapi ternyata responnya berbeda. Nah, itu yang masih jadi misteri nih untuk melihat pasar benar-benar itu seperti apa. Tapi yang kita amati, pembaca terjemahan Korea dan Jepang itu segmentasinya itu sangat berbeda. Itu berbedanya banyaknya kemana ya? Ke thriller berarti ya, rata-rata kayaknya thriller dan horor kali ya? Iya, kalau yang Jepang lebih banyak thriller dan horor. Kalau yang Korea itu masih yang romance, masih yang tentang non-fiksi, yang tentang kehidupan sehari-hari kayak gitu sih. Kalau digagas gimana, Mbak Sis? Kalau pula ke lokal ya, kalau tadi Alia bahas tentang terjemahan lebih ya, karena harus dekat dengan terjemahan. Kalau digagas dekat dengan novel-novel lokal, ya romance itu tema yang dicari. Ataupun kalau kita lihat juga kategori novel bestseller yang ada di toko, itu kan juga ya romance. Dan ini beda-beda juga sih, zamannya beda lah gitu kan, era Twitter gitu kan, terus juga ada yang sekarang yang Wattpad, terus ada lagi sekarang balik lagi hadir di Twitter. AU Hadir di Twitter. Iya, AU benar itu AU itu banyak. Paling baru aku sampai nggak nyangka kok dia bisa nulis di Twitter gitu kan. Kalau di Wattpad ya maksudnya emang ada mediumnya gitu kan, ternyata ya iya AU ini adalah tren baru, maksudnya ya ini anak muda ini dia betulan dengan circle-nya gitu kan, anak SMP gitu kan, udah mulai menulis di AU Twitter dan itu bisa dibaca banyak orang gitu. Itu suatu yang menarik nih, maksudnya kita coba ikutin lagi juga nih, ada apa nih, fenomena apa lagi nih gitu. Tapi romance sih banyak kan. Paling heboh tuh Atu Galon ya, AU. Kadikta dong. Iya benar. Nah itu dia. Jadi kayaknya kita benar-benar harus ya itu pembaca kan memang berubah ya, maksudnya kitanya juga berubah. Tapi kayaknya pembaca di umur itu masih tetap ada aja gitu. Jadinya memang kalau misalnya kita nggak ngikutin bakal susah juga gitu kan. Itu juga dihadapi juga di penerbit kami gitu kan. Jadinya memang kayaknya kita memang mau nggak mau gitu harus selalu update dan segala macam, karena kebetulan kan kalau misalnya di Nura itu kami ada dua-duanya, yang terjemahan masuk juga yang lokal juga melihat gitu kan, maksudnya memang mencoba untuk bisa menerbitkan buku-buku dari penulis-penulis lokal gitu. Nah kalau misalnya pengen tahu nih, terutama buat Mbak Resita kali ya, mencari penulis baru gitu kan ya, ini ada hubungannya mungkin sama platform gitu kan tadi.
ada di Wattpad, bahkan mungkin sebenarnya bukan cuma Wattpad, bahkan Twitter juga jadi sebuah platform penulisan gitu ya. Itu sejauh mana sih bisa mencari gitu kan, bisa mendeteksi penulis-penulis ini, oh ini kayaknya bagus gitu, oke kita ambil, atau misalnya oh ini kayaknya biasa aja atau kayak gimana gitu. Apakah keputusan apa gitu yang diambil dengan oke kita akan terbitkan yang ini gitu. Apakah dari viralnya aja atau gimana gitu? Sebenarnya kalau dari dulu emang kita kan biasanya istilahnya yang konvensional lah gitu kan adalah menerima naskah, maksudnya penulis mengirim naskah, kami penerbit baca, editor baca, kita seleksi lah, kami menyeleksinya. Tapi kalau misalkan sekarang kita membaca naskah itu bisa di mana aja, di platform mana aja, di Wattpad. Jadi editor pun juga kita lagi ngapain, lagi baca naskah gitu loh, ya bukan main medsos gitu loh, lagi baca naskah nih gitu kan, kita lagi lihat kumpulan naskah yang ada gitu kan, bisa kita hubungin gitu kan penulisnya, bisa kita baca juga, oh ini temanya apa sih, konfliknya apa gitu kan, ya kita memang sedang membaca naskah di media sosial. Jadi yang menariknya itu bahwa membaca naskah itu bukan lagi kegiatan yang duduk ngambil tumpukan naskah yang biasanya kayak Gagas aja tuh seminggu aja ada 100 naskah masuk gitu, tuh kayak dibagi-bagi kita kumpulin itu pas lagi awal-awal ya, aduh ini baca lagi naskah gitu kan. Kalau sekarang tuh udah kegiatannya adalah ya megang handphone ataupun depan laptop gitu kan, yang lagi rame, terus kita juga nge-follow banyak orang, maksudnya kita juga memperhatikan yang lagi rame. Terus kalau misalkan apakah yang viral itu juga pasti ya dia punya konten, ya kita juga mengulik dulu gitu loh, karena kan ketika kami juga ingin berkolaborasi dengan penulis untuk membuat sebuah karya, maksudnya ingin kontennya kita tertarik, kita juga perlu tahu kan kontennya sejauh apa, temanya seperti apa. Ya kebetulan kita telisik lebih jauh, ya barulah kita coba untuk ya bekerja sama gitu. Cuma kan memang akhirnya ketika naskah ini kayak terbuka, memang akhirnya semua juga melirik kan. Maksudnya di media sosial ini pasti kan kita juga tahu, wah yang ini juga lagi dihubungin sama ini, ataupun kita menghubungin penulis di media sosial, tentu kan dia juga cerita, oh saya juga dihubungi sama ini gitu kan. Jadi memang akhirnya ya pilihan bebas dari kreatornya, juga untuk ya bekerja sama, ataupun juga dari kita juga ketika kita sudah membaca atau memahami konten yang lagi ramai itu, ya kita akan mengemasnya dengan alanya Gagas seperti apa ya kami coba tawarkan seperti itu. Nah ini saya penasaran sama ini sih sebenarnya, Mbak Lia tuh bisa dapetin naskah-naskah terjemahan yang aneh gitu. Sekarang jujur aja nih kalau misalnya, karena maksudnya kalau misalnya dilihat dari segmen maksudnya saya nggak yakin awalnya gitu kan, ini pembaca Indonesia bisa nggak membaca buku seperti, khususnya tadi yang Mbak Lia, mungkin ini nggak masuk ke sasaran remaja kali ya, tapi lebih ke yang non fiksinya itu gitu, yang terjemahan terutama yang dari Korea lah, yang bahas tentang mental illness lah segala macem gitu. Itu tuh gimana sih Mbak bisa dapetin, bisa tahu gitu, oh ini naskah lagi misalnya, ya mungkin salah satu hal yang bikin heboh di luaran sana gara-gara misalnya dibaca sama si A gitu kan, sama BTS misalnya kayak gitu. Itu bisa taunya tuh gimana Mbak? Tahu dibaca oleh BTS-nya atau tahu naskahnya itu? Oh, tahu naskahnya, oke. Kalau tahu naskahnya biasanya saya itu sering banget ngecekin toko buku online yang di Korea sana gitu loh. Jadi yang lagi bestseller di sana itu sebenarnya buku apa, atau tanya teman-teman yang ada di Korea yang juga suka baca di sana itu lagi buku apa sih yang banyak diperbincangkan. Terus misalnya follow penerbit yang di sana. Jadi lebih banyak, kalau tadi Mbak Resita mencari penulis lokal kan dengan banyak follow penulis-penulis dan segala macam. Nah, untuk terjemahan juga sama sih pada prinsipnya. Harus mencari tahu di media sosial, makanya media sosial ini sangat membantu penerbit juga untuk menyeleksi naskah seperti apa sih di sana yang lagi banyak diperbincangkan. Setelah itu kita akan seleksi apakah memang sesuai sama penerbitan kita, sesuai nggak juga dengan pembaca kita juga. Tapi sejujurnya waktu awal nerbitin buku non-fiksi, dulu kan Haru juga kebanyakan fiksi, hampir nggak pernah non-fiksi ya. Awalnya kita juga kayak
nggak menyangka kalau akan mendapatkan respon yang baik. Jadi kita mencoba setelah beberapa kali ditawarin sama penerbit di Korea, kita akhirnya penasaran kenapa ya di Korea bisa selaris itu, mereka juga bisa menjual ke beberapa negara Asia lain yang menurut saya sih juga setipe lah dengan Indonesia. Akhirnya kita mencoba tuh satu. Yang pertama kali kita terbitin I Will Day But I Want to Eat Tteokbokki. Nah ternyata dari pre-order aja responnya udah bagus banget gitu loh. Kita juga nggak menyangka sih Mbak sebenarnya. Jadi prediksi kami tuh nggak sampai sejauh itu gitu. Tapi Lia ini kan juga jago bahasa Korea kan Lia? Nah itu masalahnya sebenarnya. Ada apa? Kami akhirnya kan menjadi perbincangan itu kan saya bilang kita kan memang rekanan tapi juga kompetitor juga gitu. Kadang karena buku-buku seperti itu tuh nggak ada reading copy dalam bahasa Inggris gitu yang menyulitkan kami gitu kan untuk ini sebenarnya bukunya tentang apa sih gitu. Itu kan susah. Mungkin itu memang Mbak Lia ini bisa beyond itu karena ngerti ya, maksudnya udah tahu gitu kan. Oh ya, ini buku jelasin tentang ini, tentang itu kayak gitu. Itu suatu hal yang menarik sih gitu sebenarnya. Oke, bahasa Korea tuh saya juga nggak bisa lancar banget. Paling obrolan sehari-hari yang mengerti, tapi kalau untuk membaca atau nge-review buku pun kita dari tim baru biasanya punya tim atau teman yang bisa kita tanyain sebenarnya kontennya ini tentang apa sih. Jadi lebih kayak begitu juga sih. Itu kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan trik baru nih dari Mbak Lia. Nah, oke. Kalau misalnya ngelihat yang tadi yang saya bilang di awal, sekarang juga bukan hanya penulis-penulis baru ya gitu, yang memang penulis remaja, tapi bahkan penulis senior pun masuk gitu ke genre remaja ini. Ini ada apa gitu? Mungkin yang saya perhatikan kalau dari grup kami sendiri ya di Mizan gitu ada Pilih Baik gitu kan. Dari Dilan itu kan remaja banget gitu. Heboh lah sampai segitunya gitu. Kemudian belakangan Mbak Dewi Lestari juga kan nulis Rapi Jali itu SMA gitu kan, lebih remaja lagi gitu. Nah, kalau misalnya di Haru ataupun di Gagas ada nggak seperti itu? Yang memang dulu penulis sudah senior, kemudian akhirnya menerbitkan kembali dengan genre yang lebih ini, maksudnya genre remaja gitu. Kayaknya ini Desita nih yang menjawab. Kalau sebenarnya kalau ya penulis senior, apakah dia menulis tentang remaja, jadinya memang nggak banyak. Mungkin karena mereka juga ada yang beralih jadinya akhirnya menulis tentang tema dewasa dan balik ke remaja lagi susah, maksudnya ada kesulitan-kesulitan kayak gitu. Tapi kalau misalkan apakah mereka mencoba, ya iya, cuma memang tantangannya adalah pasti pembacanya sudah berbeda juga. Jadi mereka menemukan pembaca baru. Tantangannya adalah ya akhirnya kan kita juga coba dulu nih istilah kayak cek ombak apakah di Wattpad di-share, karena kan di Wattpad memang biasanya user Wattpad banyak kan remaja lah, user remaja. Nah, itu sih tantangannya kalau untuk yang penulis senior yang mencoba mau masuk ke dunia remaja lagi. Karena kan memang ya pembaca setianya mereka udah berubah juga. Pasti mereka ketika melirik ke ngeluarin yang novel remaja udah nggak relate lagi lah dengan pembacanya yang dulu gitu. Itu sih tantangannya. Makanya kalau kami juga tapi kami tetap terbuka gitu loh, nggak menutup kemungkinan senior nulis remaja, ataupun ya kami juga terbuka dengan penulis-penulis baru, bibit-bibit baru, istilahnya mereka yang debut di Wattpad, mereka yang debut ya di Instagram, atau itu untuk menuliskan buku perdananya gitu. Jadi mau dia senior ataupun dia penulis baru, emang tantangannya kalau di era sekarang adalah ya bagaimana bisa relate dengan pembaca sekarang yang juga mereka paham dengan media sosial ini sih. Kalau misalnya diperhatikan itu sebenarnya temanya tuh yang kayak gimana kebanyakan ya gitu. Kalau misalnya lihat kan sekarang ada banyak penerbit baru juga nih gitu kan, penerbit indie yang memang khusus dia tuh ngambilnya dari Wattpad gitu. Bahkan ada sampai semacam audisi segala gitu kan. Dan ini kalau misalnya saya lihat itu bukan hanya buku untuk diterbitkan saja, bahkan sampai ke platform yang lain, misalnya untuk difilmkan, untuk jadikan series, jadikan webtoon gitu segala macam.
Nah, kalau misalnya ngeliat fenomena seperti ini, gimana nih dari Gaga sama Haru? Kira-kira ada rencana kayak gitu juga gitu, atau misalnya gimana? Nah, Lia nih, kayaknya udah punya aplikasinya nih Lia nih. Nggak ada duluan nih. Wah, bingung saya jawabnya juga. Soalnya Haru sendiri kan memang untuk buku lokal kita nggak terlalu banyak. Tapi memang beberapa tahun lalu kita juga pernah menerbitkan buku-buku dari Wattpad juga sih, meskipun nggak terlalu banyak ya. Oke, jadi memang ini ya. Oh ya, gimana mah? Jadi ya memang bukan fokusnya bukan di situ sih kalau saat ini ya. Tapi kalau misalnya saya lihat tuh apa namanya, tetap lebih fokusnya itu untuk yang ini ya, untuk yang sekarang ini terjemahan dan segala macam ya. Betul, masih di situ. Dan belum ada keinginan lagi untuk bisa ke situ. Untuk yang novel penulis lokal, kalau itu kita akan terus menggarap. Tapi bukan yang terus kita menargetkan dalam 1 bulan harus terbit 1 buku atau dalam 1 tahun atau berapa. Kita kalau menemukan ada naskah yang memang kita suka, biasanya kita akan garap. Tapi dalam 1 tahun menerbitkan memang nggak terlalu banyak. Nah, oke. Kalau dari Gagas gimana, Mbak Desita? Kalau dari Gagas kita ya dengan tadi kan juga bahas ya kita dengan gimana sih kayak aplikasi langsung jadi series apa ya, kita sih seneng aja, maksudnya itu kan berarti kan makin terbuka juga pilihan konten kreator ingin mewujudkan tulisannya menjadi buku ataupun langsung ke film gitu kan, ataupun langsung ke series. Kalau dari Gagas kita juga nerima kan, maksudnya ya undangan juga, maksudnya tawaran collab ya, kita juga menjajaki itu semua kok gitu. Tapi kalau misalkan bikin sendiri, kita saat ini memang masih berproses. Emang kalau misalkan berkolaborasi, kita ya belakangan ini sedang mencoba untuk satu-satu kita wujudkan kerjasama barang ini, aplikasi yang sudah ada gitu. Kalau misalnya dari buku digital sendiri gimana? Karena kan kita tahu ya sekarang apa namanya banyak platform, banyak juga kayak seperti mungkin ya kayak Storyal gitu kan ya. Atau kalau misalnya di ini ada ya di Playbook dari dulu lah mungkin gitu. Ikut masuk juga nggak gitu, terutama dari ininya, maksudnya perkembangannya saya pengen tahu aja gitu. Apakah mendapatkan ini yang bagus, membaca yang bagus juga di digital, atau memang ternyata anak-anak sekarang ini yang remaja itu lebih senang tetap buku cetaknya juga? Kalau Haru sendiri belum terlalu banyak main di digital ya. Ada beberapa buku yang memang masuk ke digital. Kita juga punya satu imprint yang khusus untuk nerbitin buku lokal yang khusus masuk ke digital, tapi untuk buku-buku yang terjemahan sih kita sangat jarang ada di digitalnya. Jadi masih lebih suka megang buku fisik lah. Itu kayaknya kelihatan dari Mbak Lianya juga ya, lebih suka baca buku fisik. Sama Mbak Rita gimana? Kalau kita mau ini gambaran umum lah, kalau misalnya ibu kan juga kayaknya 10 tahunan ini ya hadir masuk ke Indonesia, Google Play waktu itu lebih ke Playbook awal, habis itu kan juga banyak macam Storyal, ada juga karya karsa, banyak pilihan lah membaca. Tapi apakah kalau ngelihat yang bentuknya betulan e-book maksudnya dari e-book dan buku fisik, kayaknya kita juga bisa ngelihatnya juga dengan yang di luar juga kan, bahwa walaupun juga e-book bertumbuh gitu loh, tapi kan pertumbuhannya itu kayak belum bisa menggantikan dari buku fisik ini gitu loh, belum bisa menggantikan pertumbuhan buku fisik lah gitu. Buku fisik tetap ada pasarnya, dan nggak tahu mungkin ya sama sih, keduanya diminati, dicari. Tapi kalau misalkan ketika itu barang yang buku itu juga barang yang kayak itu juga di eksistensi lah kalau bagi para remaja. Gue udah punya nih bukunya, gue udah pegang gitu kan. Nah itu tuh ya itu mungkin daya tariknya buku gitu loh. Sementara kan kalau kayak e-book bukan suatu barang yang bisa ditunjukkan untuk eksistensi, mereka bisa baca tapi kan mereka kayak nggak bisa pamer gitu kan. Jadi lebih ke ya pertumbuhan e-book kita tetap ngikutin, kita masuk ke dalam aplikasi online, kerjasama Storyal dan sebagainya.
Tapi kalau misalkan apakah itu bisa menggantikan secara umum kan memang belum. Kalau misalkan secara jumlah penjualan lah, secara pasarnya. Tapi kalau aku lihat sih itu sih lebih ke kenapa remaja masih tertarik buku, ya itu karena itu tuh jadi kayak kebanggaan mereka gitu. Ya, dan itu ya sekarang karena anak-anak remaja ini kan pada FOMO juga kan. Terus apalagi mungkin karena untuk beberapa penulis itu juga mereka aktif di sosial media, jadi mereka bisa laporan langsung ya ke penulisnya gitu. Udah PO buku ini gitu, udah beli buku ini, udah nanti sama penulisnya di restory atau segala macam. Nah, urusan seperti itu kan balik lagi yang ke sosial media nih. Kalau misalnya ngelihat gitu peran penulis sendiri gitu seberapa besar sih dalam mempromosikan karyanya mereka gitu? Ada semacam keharusan nggak sih gitu kan dari penerbit gitu kan untuk bilang ke penulisnya bahwa ya kamu harus promoin juga dong atau segala macam, atau memang hanya hanya penerbit saja yang memang berpromosi gitu? Mungkin kan kalau misalnya Mbak lihat banyakkan terjemahan agak sulit ya kalau misalnya ini, tapi kayaknya kemarin juga sempat kan ada beberapa ya yang bikin acara gitu. Nah kalau kayak gitu gimana tuh peranan penulis terutama? Silakan Mbak Resita, mau duluan? Aku duluan. Kalau promosi itu dilakukan banyak orang akan makin baik lah. Kalau misalkan dibanding satu orang saja ataupun satu pihak saja tentunya. Jadi emang kalau kami juga menghubungi para penulis yang akan terbit ya lebih baik berpromo di awal, itu akan lebih bagus, dan kita juga mendampingi lah, nggak kita biarkan sendiri lah penulis ini, karena ada juga penulis yang ya tadi ya apakah senior terus dia mencoba baru punya digital, ya kita bikin aja gitu kan, lebih nyaman di mana, kita kasih pilihan mau bikin FB-nya dulu atau mau lebih nyaman di mana gitu. Jadi pilihan-pilihan itu juga makin enak juga. Jadi kita juga bilang bahwa enaknya juga ya tadi berpromonya kita bisa ya paid promote itu di semua lini kan sekarang bisa, kayak TikTok aja sekarang juga bisa paid promote kan. Kalau dulu tuh belum gitu kan. Jadi ya segala hal sih bisa dimaksimalin kalau semua pihak ya turut lah gitu, turut berandil baik penulis, penerbit. Tapi nggak ada kayak semacam keharusan gitu kan atau gimana gitu? Kalau keharusan sih sebenarnya kita kayak lebih menyarankan, tapi memang biasanya kalau yang senior sih yang agak sulit untuk mencoba mengikuti, tapi kita pun juga ya akhirnya kan saya mau mainnya di FB aja, ya udah gitu kan, kita juga nggak memaksakan semua media sosial harus dimasuki, itu enggak gitu kan, akhirnya kayak pilih aja yang nyamannya di mana gitu. Mbak Lia gimana Mbak Lia? Kalau untuk penulis lokal mirip sih sama kayak Mbak Resita. Kalau penulis itu kita biasanya menyarankan berpromosi bersama supaya kalau zaman dulu misalnya 10 tahun lalu ke atas, kalau ada satu buku yang akan dipromosikan oleh penerbit, biasanya kan memang penerbit sendiri yang berpromosi, misalnya ke surat kabar atau ke majalah, sedangkan penulis sendiri kan nggak punya akses, kecuali dia ngepromosiinnya ke teman-teman atau tetangga atau kenalan kan. Tapi dengan adanya media sosial ini, namanya buku itu kan bukan punya penerbit aja, tapi juga penulis. Nah, biasanya kita akan ngasih pertimbangan atau ngasih kepada penulis ya, ini adalah milik kita bersama yang harusnya kita juga berpromosinya juga kita lakukan secara bersama-sama. Kalau misalnya dari awal kita udah mengkomunikasikan, kita udah punya pemahaman yang sama, biasanya kerjasamanya akan lebih enak, dan untuk berpromosi itu akan lebih menyenangkan sih daripada orang yang kayak ngerasa diwajibkan dan terpaksa ya. Untuk penulis luar negeri pun sebenarnya beberapa kali kita juga tanya sama penerbitnya sana, bisa nggak penulis ini misalnya ngasih tanda tangan digital kah, atau menjawab interview, atau bikin video untuk menyapa pembaca Indonesia. Kalau mereka welcome dengan ide kita untuk mensupport promosi kita sih, kita lebih senang banget, karena itu yang memudahkan mereka untuk bisa lebih dikenal dengan baik oleh pembaca Indonesia. Kalau penulis Indonesia punya media sosial, orang gampang untuk berkomunikasi. Tapi kalau penulis luar negeri, otomatis
harus ada perantara dari penerbit yang ada di Indonesia untuk memperkenalkan mereka supaya bisa lebih akrab dengan pembacanya. Itu yang keakraban dan kenyamanan pembaca dengan penulis itu yang biasanya bisa mendukung atau meningkatkan penjualan juga sih kalau menurut kami. Oke, kalau misalnya kalau lihat sih memang kalau lihat yang Haru nih gitu kan, kemarin yang baru cukup heboh juga sih ya itu Zodiac. Saya sempat ngikutin. Itu kan memang kelihatan banget gitu dari penulisnya tuh wah gitu heboh banget gitu, dan akhirnya kelihatan juga gitu memang penjualannya bagus gitu kan, beberapa kali cetakan gitu. Jadi saya juga sepakat sih memang tentang itu, dan itu memang sedikit sulit ya, benar Mbak Resita, terutama kepada penulis senior ya, untuk bisa membuat mereka, meyakinkan mereka bahwa ini tanggung jawabnya bersama gitu kan ya, sama-sama antara penulis penerbit gitu. Kadang karena memang sulit gitu untuk bisa membicarakan ini kepada mereka, tapi ya udahlah, ini jadi malah kayak curhat. Nggak apa-apa, kalau misalnya mau curhat yang lain silakan gitu. Boleh. Ada yang mau nambahin lagi? Sudah sih kalau dari saya. Oke, ya udah. Baik, nah ini mungkin ya, tadi kan saya pengen ini juga, kalau misalnya melihat dari kualitas gitu yang penulis sastra remaja di Indonesia gitu, kalau misalnya sekarang gimana ya kelihatannya gitu. Saya sih memang mungkin beberapa waktu lalu kan sempat ada kayak dibilang kayak book shaming ya gitu, terutama untuk apa sih baca teen lit gitu kan, apa sih baca Wattpad kayak gitu. Tapi ada juga beberapa yang bilang kita tuh semua pernah ada di masa itu. Bener sih, kalau misalnya saya lihat lagi dulu juga waktu pas masa saya SMP, SMA itu bacanya juga yang sama seperti itu sampai dengan yang sekarang gitu. Kalau misalnya menurut Mbak Lia sama Mbak Resita gitu, ini bagaimana ya dengan tema dan kualitas gitu sastra remaja sekarang ini yang beredar di Indonesia buku-bukunya? Sebenarnya kalau misalnya masalah kualitas, kalau udah masuk ke dalam tangan penerbit, otomatis penerbit kan yang akan membantu penulis untuk meningkatkan kualitasnya atau membimbing penulis itu supaya hasilnya menjadi lebih baik. Kalau misalnya kita melihat di Wattpad atau di platform yang memang gratis, yang tidak dijadikan sebuah buku, nah itu adalah media mereka untuk belajar. Justru dengan mereka berani ngepost tulisan mereka itu adalah suatu keberanian untuk mereka mau dikritik. Soalnya kan ada aja penulis yang bilang, aduh aku pengen ngepost, aku suka nulis tapi aku pengen ngepost di Wattpad, pengen ngepost di sini, cuma aku takut kalau misalnya dibilang jelek atau dibilang ini tulisan apa sih kok kayak begini. Nah, dengan adanya platform seperti itu mereka mendapatkan feedback dari pembaca itu merupakan sesuatu yang bagus sekali sih menurut saya. Kalau dulu saya kan juga penulis teen lit pada zaman dahulu kala. Nah, dulu itu platform seperti Wattpad nggak ada, tapi adanya forum penulisan, misalnya dulu namanya Forum Lautan Indonesia. Saya dulu aktifnya di situ. Nah, di situ kalau kita ngepost sesuatu dan mendapatkan banyak komentar dan masukan, itu yang bisa membuat kita merevisi. Jadi saat kita berani untuk menyerahkan ke penerbit, itu hasilnya bisa lebih bagus daripada kalau kita simpan sendiri sih. Jadi malam itu sebagai ini ya, langkah awal kali ya untuk para penulis-penulis muda gitu ya, untuk bisa berhadapan langsung lah dengan netizen lah itu minimal kayak gitu. Betul banget. Iya. Mbak Risita gimana, Mbak? Ya sebenarnya macam Wattpad itu kalau kita tanya anak sekolah sekarang punya Wattpad, mereka pasti punya Wattpad. Tapi apakah mereka menulis? Nggak semuanya gitu kan. Mereka rata-rata baca gitu kan. Ya hanya berapa persen yang akhirnya dia bikin tulisan lah, publish-nya itu ya mungkin itu pilihan ya, jadi bareng ya, siapa sih yang nggak pengen bacaan gratisan, saya kayak bisa baca gratis. Nah itu kan jadi sebuah daya tarik lah. Aku melihat bahwa Wattpad rame dan banyak yang baca, ya berarti kan minat baca bagus gitu kan, bukan berarti minat baca turun gitu kan, bukan berarti ya semua tertarik gitu loh dengan dunia cerita, dengan dunia bacaan. Nah, apakah
mereka akan menulis, lama-lama juga akhirnya mereka tertarik menulis kan. Lama-lama mereka bikin akunnya juga untuk mulai nggak hanya sekedar baca, terus langsung juga sekedar juga akhirnya menulis. Jadi ini adalah ya wadah latihan menulis yang tadi kata Lia bilang benar, menulis yang bagus lah buat para penulis pemula, untuk karena mereka juga langsung juga berinteraksi dengan ya pembacanya langsung dapat komen, karena kan kayak tiap satu bab mereka posting juga langsung dapat komen. Jadi menarik sekali sih dunia remaja ini gitu kan, yang dulu mereka harus ya istilahnya toko buku bisa lama-lama nongkrong sambil dibaca dikit-dikit gitu kan. Sekarang mereka juga bisa baca gratis ataupun mereka terus mereka ya tertarik dengan mengikuti penulisnya, akhirnya karyanya. Jadi ketika karyanya juga diterbitkan ke buku, mereka juga mencari gitu. Jadi ya itu sih, aku sih senang aja dengan orang bisa banyak mengakses bacaan gratis, maksudnya dengan ada Hadira Wattpad dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ini kan kemungkinan besar nanti siapa tahu ada yang nonton itu yang penulis pemula lah gitu kan ya, yang senang menulis dan ingin menerbitkan karyanya gitu. Kira-kira apa sih tipsnya gitu? Ini memang standar banget sih, biasanya memang kalau misalnya kita ketemu sama penerbit selalu pertanyaannya seperti itu kan. Gimana sih caranya nerbitin buku? Apa sih naskah yang harus diterima kayak gitu? Aku harus nulis apa? Itu tuh mungkin bisa di-share sedikit lah gitu dari masing-masing, dari baik dari Haru kan. Haru juga walaupun banyaknya terjemahan tapi kan tetap kan mencari naskah lokal dan maupun Gagas gimana tuh? Yang paling awal sih tuh biasanya kita ngelihat kalau dia kirim ke kami ya, misalnya via email, apakah dia meng-email itu nggak cuma kirim naskah terus ini naskah saya terus nggak ada apa-apanya. Kita biasanya bingung tuh kalau kayak begitu. Atau tiba-tiba nggak ada subjeknya, nggak ada, body emailnya juga nggak ada, terus naskah itu di copy langsung ditaruh di body email, itu juga sering terjadi kan. Nah, penulis yang awal harus diperhatikan adalah tentang surat menyuratnya itu, dan tulisan itu harus rapi, lebih rapi daripada misalnya kalau semua nggak ada paragrafnya, semua langsung di copy paste gitu aja kan, kita sebagai editor atau penerbit pasti kesulitan untuk ngeceknya. Jadi kerapian naskah, kerapian kelengkapan yang diminta penerbit itu yang harus diperhatikan di utamanya. Kalau dari tema gimana Mbak? Kalau dari tema saat ini bebas sih, tapi lebih yang kita cari untuk pembaca remaja dan dewasa muda. Oke, tuh dengerin ya. Siapa tahu bisa. Dari Mbak Resita gimana? Ya kalau dari Gagas kami juga udah membuka dan masuknya naskah via online. Kalau dulu kan orang pada sering bertanya, aduh ngeprint berlembar-lembar gitu kan, kita juga harus beradaptasi. Penerbit kami membuka naskah via online, jadi memang ada formnya yang harus diisi, bisa langsung submit naskah. Ada ketentuannya, bisa dibaca. Kayaknya kayak ada 3 step deh langkah-langkahnya. Yang pasti sih ada ya naskah utuhnya, terus juga ada sinopsis, terus juga ada profilnya, maksudnya bisa cek di website ya Gagaspedia di www.gagaspedia.net. Ntar pas lagi masuk di webnya di pojok kanan atas ada kirim naskah, klik aja, itu bisa ketahuan ke bagaimana mengirim naskah. Yang pasti kami mendukung penulis-penulis lokal, maksudnya yuk ini para remaja yang suka nulis, suka share di medsos ataupun di aplikasi ataupun di mana, mau nerbitin buku gabung sama Gagas, ya kita bisa kok submit online, nanti akan dibaca oleh penerbit. Follower nggak ngaruh kan? Jumlah follower. Itu di dalam profil kita juga ada sih dengan media sosial, tapi itu kan lebih ke kita juga biar gampang menghubungi gitu kan, tapi kita bukan itu jadi patokan. Sudah kalau ngomongin apakah follower berpengaruh, kita lebih ke ini ngomongin oplah sih sebenarnya, karena kan kami juga oplah juga bervariasi, kami juga pandemi ini kami juga udah coba menyesuaikan, jadi oplah pun dengan jumlah followers ya kita juga bervariasi, kita tetap menerbitkan tapi kita juga menentukan oplahnya ya sesuai dengan respon yang dinanti gitu loh. Jadi kalau ngomongin apakah oplah itu adalah wajib di minimal berapa, enggak gitu loh.
Tapi seenggaknya kan karena kita punya tools-tools promo yang bisa dimaksimalkan bersama kan, kayak multi promote dan lain sebagainya. Jadi dan juga bisa lah ya sekarang kan juga ada yang baru viral ya bisa aja gitu loh. Jadi ya bisa diciptakan gitu loh, bukan berarti kita nggak berusaha dulu, itu aja sih. Jadi lebih kita lihat karyanya, kita juga tetap lihat ya memang ya profil gitu. Apa sih akun media sosial tetap kita lihat juga ya untuk menentukan nanti kisaran outlah ataupun cara berpromo yang baiknya. Oh berarti dia kuatnya di Instagram, berarti nanti promonya di Instagram, atau kuatnya di TikTok, ya seperti itu aja sih. Jadi bukan suatu patokan mutlak ya, karena nggak ngejamin juga. Misalkan ada public figure ataupun misalkan ini followers juga banyak sekali, tapi menerbitkan karya yang nggak ngejamin juga bahwa itu akan baik gitu loh penjualannya. Jadi tetap dari penulis karyanya, dia mematangkan karya, kita penerbit juga memaksimalkan sama-sama bareng penulis promo. Ya namanya kita berusaha, kalau kita tahu rumusnya, wah segini, ini segini, bestseller itu enak sekali ya. Tapi selama ini kita juga udah yakin nih pede angka segini, ini segalanya. Ya ternyata kenyataannya enggak, ada malah yang sekarang juga yang lagi rame penulis wah ini kan padahal nggak sampai 100.000 nih, tapi kenapa bestseller gitu aja jadi pertanyaan kami itu tuh ada tuh, itu bestseller banget. Jadi kan bukan sesuatu yang mutlak lah angka itu. Kalau dari sisi temanya gimana nih Mbak? Kalau tema variatif ya, cuma kalau aku lihat ya romance ataupun general umum juga tetap diminati. Kalau ngomongin tadi kita ngebahas ini kan juga temanya hari ini sastra remaja ya. Sebenarnya nggak hanya romance doang sih kalau aku lihat. Ya di luar sana ya banyak penulis-penulis muda, dia juga menceritakan keresahannya yang ada gitu kan. Kalau aku lihat kan kayak penulis muda yang sastra, kalau kita ngomongin sastra yang inilah, maksudnya kayak Felix Nesi gitu kan. Itu kan sebenarnya kan tentang kehidupan dia, maksudnya nggak selalu melulu tentang romance, tapi kan ada budaya, ada lokal. Jadi maksudku segala macam penulis remaja menceritakan tuh bisa banyak dia melihat dari segala sisi, tapi memang bagaimana dia mengolahnya. Mungkin yang deket ya kebanyakan adalah sebelah settingnya percintaan, kakak kelas, ada kakak hukum, ada kakak mana lah gitu kan. Jadi kan ya tapi nggak nutup kemungkinan bahwa kalau kalian punya ini, kalian para remaja memiliki minat tertentu misalkan sama budaya atau wilayah kalian yang pengen digali, pengen di-share, diceritakan saja gitu. Jadi jangan mulai takut, kayaknya gue harus ke kota-kotaan, gue harus ngomongin masalah kayak lu gua gitu ya, nggak harus. Iya ya. Gitu nggak harus gitu. Iya benar. Nah, jadi mudah-mudahan nih setelah nanti melihat perbincangan kita hari ini ya, siapa tahu gitu ada penulis-penulis baru gitu kan. Terus terang aja memang kita semua pasti sangat menantikan ya ada penulis-penulis baru muncul. Nggak apa-apa juga, emang dari tema remaja ini seperti kita tahu gitu, segmennya masih banyak, pembacanya masih banyak banget gitu kan. Jadi ini sangat terbuka luas gitu. Jadi silakan saja, terutama memang supaya bisa ada regenerasi sih, bukannya apa-apa ya. Kita perlu ada regenerasi itu gitu untuk bagaimana menghasilkan penulis-penulis baru yang nanti akan bisa menggantikan yang lama-lama, bukan yang kesannya yang lama akan seperti gimana kesannya kayak gimana banget gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah seperti itu. Jadi mungkin juga dari saya juga, karena saya di penerbitan gitu kan di Nura gitu, kami juga memang sebenarnya tadi selain yang sama, hampir sama sih sebenarnya seperti yang Mbak Lia sama Mbak Risita bilang gitu kan. Untuk penulis baru itu kita bisa masukin naskahnya langsung gitu, tapi memang kami sedang mencari platform sendiri, sedang membuat gitu kan, bagaimana nanti bisa dibimbing. Sekarang kita lagi bikin nih, ada satu inian write ups, jadi gimana sih biar kamu merasakan dieditorin sama editor beneran gitu. Nah itu sebenarnya itu kami janjikannya tidak untuk diterbitkan, jadi cuma mengirimkan sinopsis saja gitu kan. Setelah itu intinya satu, katanya jangan baperan karena editornya rada-rada ini rada-rada galak katanya gitu. Nah oke, ini ada pertanyaan, ada penyata, kalau misalnya kirim naskah disebutin kemana, via email atau misalnya masuk ke masing-masing websitenya, mungkin bisa bisa diulangi lagi. Tadi kalau Mbak Resita tadi ke gagasmedia.net ya.
Iya, bisa klik ke webnya gagasmedia.net. Kalau misalnya Mbak Lia, Bisa cek di website juga penerbitinari.net. oke. Nah kalau misalnya dari Nura bisa di nurabooks.co.id atau ngelihat di Instagramnya ada di highlight cara menerbitkan naskah. Kita semua biasanya rata-rata adalah di semua di Instagramnya ya highlightnya. Oke, mungkin begitu aja. Terima kasih loh hari ini bisa berbincang seru dan kita ketemuan secara virtual. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu di acara-acara buku lainnya. Udah kangen banget ke Istora gitu kan, ngelihat pameran gitu, ataupun misalnya ke perpusnas. Istora sekarang vaksin. Iya. Istora dipakai vaksin. Saya 2 kali ke sana dipakai vaksin. Biasanya kita nongkrongin di stand soalnya kan gitu. Sekarang aduh sayang banget ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai, nggak tahun depan sih, mudah-mudahan sih tahun ini udah bisa ada ini ya. Oh ya, jangan lupa juga kalau misalnya ini hari ini juga kan kami dari diundang oleh YTPI ya, Yayasan 17.000 Pulau Imaji ya Allah ya, oke. Dan ini acaranya terselenggara memang karena ada Jakten gitu. Setiap ini acara tahunan, kalau nggak salah tahun ini nanti akan diadakan lagi di bulan Oktober apa November ya? Oh, di November, di Jakarta Content Week itu di bulan November. Jadi untuk para pembaca buku, penikmat buku, silakan juga nanti kita bisa bergabung bersama di acara ini 10 sampai 14 November. Nah, mudah-mudahan sih tahun ini sudah offline. Kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan bisa offline tahun ini. Kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Masih oke. Tahun ini katanya ada hybrid gitu. Jadi ya at least ada yang online, ada yang offline. Kita bisa berharap bisa ketemu langsung muka ya nanti secara langsung gitu. Tidak virtual lagi. Ya mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Lia, kepada Mbak Resita, dan juga kepada teman-teman dari TPI. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sehat-sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya.